komponen mikrokontroler atau elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengatur aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penyerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita sehingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronik digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah atau 3,3 volt dan 5 volt atau standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda kuasai. Yang pertama, resistor. Kita dapat melihat contoh resistor di sini. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik dalam rangkaian. Listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan arus maksimum yang boleh dilewatkan dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai hambatan tegangan. Kemudian kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antar dua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik yang habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umumnya digunakan adalah elektronik kapasitor atau ELCO dan kapasitor Mylar dan keramik. Dapat dilihat di sini jelas-jelas kapasitor Mylar, keramik dan NKM. Kemudian dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda dibuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda Johnson. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerah dan sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Kemudian LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga dilepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada saat semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED banyak
ada adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Dapat dilihat di sini bentuk LED. Kemudian LED matrix atau dot matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang disusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke dalam digital di mikrokontroler atau dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat pada gambar berikut. Pada dasarnya LED matrix adalah display LED yang disusun demikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antar pin, baris, dan kolom. Kemudian relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switch untuk arus besar kurang lebih kecil hinaan. Dalam hal ini penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimiliki. Relay dapat di-switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Kemudian transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika. Digital transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitter, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Kemudian LDR atau resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar, di mana resistensinya berubah seiring dengan berubah intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 ohm, dan dalam keadaan terang sebesar 1 K atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti sedimium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya, resistansi bahan telah mengalami penurunan. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat menggunakan LDR. Akan tetapi karena responsnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transmitter untuk dapat menggerakkan motor DC atau mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input berbasis transmitter sehingga akan
mengaktif atau menonaktifkan transmitter. Penerangan lain dan sensor LDR ini ialah pada alam kiri. Kemudian fototransmitter. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis atau linear flower. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Interferat memiliki sifat yang sama dengan transmitter, yaitu menghasilkan kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transmitter kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor, maka ada fototransmitter. Kondisi cut-off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Kemudian 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen sama dengan lead. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun berbentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat dua jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen common cathode atau katoda dan 7 segmen common anode atau anoda. 7 segmen common cathode. Pada 7 segmen jenis common cathode atau katoda, kaki katoda pada semua 7 segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda atau segmen LED. 7 segmen common anoda. Pada 7 segmen jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif, dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki. Kemudian motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektronik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan dua data yang harus bersambung ke data digital mikrokontroler. Namun, ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat driver dari motor ke mikrokontroler. Sedangkan motor IC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankan karena tegangan yang berasal dari mikrokontroler adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan IC. Kemudian buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan
kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer bisa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alarm. Alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus menggunakan transmitter, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penulis sarankan minimal SANUA C/506A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah, cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan penunjuk saklar ke DC V 12 volt sehingga bacaan 9 volt dapat terlihat di jarum penunjuk dengan cukup akurat.